Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa SUSD di tanggal 21 November 2023 di hari Selasa, yang dimana di sini kita lihat setelah dia berhasil break di bawah dari trendline-nya ini, harga sempat melakukan kembali kenaikan ya dengan pembentukan 3 candle bullish, dan ternyata di area key level di 1983 ini harga kembali memberikan reaksi untuk melakukan penurunan, dan penurunan cukup signifikan mencapai area 1965, yang dimana mendekati area zona buy 3. Dan juga di sini kita lihat ada pembentukan demand ya, ada pembentukan demand di area ini, dan ternyata area demand ini memberikan perlawanan untuk SLSD kembali melakukan kenaikan, dan saat ini sedang berada di area zona B1 dan berada di atas dari exponential moving average-nya ya. Jadi sekarang kita akan coba masuk ke time frame daily untuk melihat perkembangan yang sudah terbentuk. Dan untuk saat ini saya akan hapus semua dulu untuk update-nya ya. Jadi di sini kita lihat terjadi kembali kenaikan dengan pembentukan yang sebelumnya ada terjadi pembentukan candle doji, dan ini berpotensi membentuk sebuah indikasi terjadinya bullish candle pin bar ya, candle pin bar. Dan di sini kita lihat harga sedang melakukan kenaikan, dan untuk prediksi saya di hari Selasa ini, jika nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa harga mampu break di atas dari 1981.55, maka kecenderungan untuk minggu ini akan terjadi kenaikan kembali dengan target kenaikannya dia akan menuju ke area 2004 ya, 2004, dan juga di titik high-nya yaitu di 2009, dengan target kenaikannya nanti dia akan menuju ke area ini ketika dia mampu break di atas dari 1981.55 ya. Dan kita tidak lupa juga untuk key level di sini di 1993 ya. Jadi ini key level yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga terlihat di sini sebenarnya kondisinya sedang membentuk sebuah pembentukan pola ya, pola untuk bullish ya. Jadi targetnya dia akan ke sini di 2004 sampai dengan 2009. Yang dimana di sini kita lihat polanya terjadi pembentukan lower low, dan saat ini akan menuju pembentukan higher high, yang dimana di sini terkonfirmasi dengan pembentukan bullish engulfing, yang dimana dia sudah memakan candles bearish yang sebelumnya ya. Jadi untuk konfirmasi di candle ini kita akan tunggu seperti apa, apakah akan terjadi kenaikan, dan nantinya kita tunggu juga nanti pembentukan candle 4 jam di hari Selasa ya, nanti di pembukaan sesi Asia sampai sesi Eropa. Jika dia mampu break di atas dari 1981.55, maka targetnya akan terus berlanjut melakukan kenaikan dengan menguji ke area 1993 untuk membentuk titik higher high-nya di 2004 sampai dengan 2009 ya. Jadi seperti itu untuk konfirmasi yang akan kita dapatkan nantinya. Dan untuk saat ini kita lihat ya, kita lihat di sini ada perubahan tren dari downtrend yang saat ini akan menjadi uptrend ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Jadi ini saya akan hapus dulu. Ya, di sini sempat membentuk sebuah trend uptrend ya, downtrend ya. Di sini terbentuk downtrend di minor trendnya, dan saat ini di breakout, dan juga di pergerakan sebelumnya juga di sini terlihat ada pembentukan uptrend dan sempat di breakout ya, sempat di breakout kemudian melakukan kembali kenaikan. Jadi untuk indikasinya hari ini yang akan kita perhatikan adalah di area ini ya. Di sini ini akan kita jadikan sebagai zona B1 di harga 1976 sampai dengan 1979 ya. Oke, untuk zona B1 yang akan kita perhatikan. Namun tetap ya, tetap kita perhatikan nantinya ketika dia mampu melakukan penurunan, dan ada key level yang harus kita perhatikan yaitu di area 1973.66. Jadi ketika dia nanti di sesi posisi Eropa harga melakukan penurunan dan break di bawah dari 1973, maka potensinya akan kembali melakukan penurunan untuk menguji ke area demand
di sini ya, karena kalau kita lihat masih menjadi poin penting di area ini di 1964, dan apabila itu di breakout maka targetnya akan terjadi lanjutan penurunan menguji poin penting berikutnya, yaitu di kisaran harga 1956 ya. Namun untuk saat ini saya masih menunggu konfirmasi nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa seperti apa. Apakah dia akan break di bawah dari 1973.66 atau dia akan breakout di atas dari 1981.55. Jadi seperti itu. Untuk sementara zona buy satunya kita ambil di 1976, 1973, dan zona buy kedua kita akan ambil di area ini di 1968 sampai dengan 1964 ya. Oke, jadi itu untuk zona buy keduanya. Kemudian untuk zona buy ketiga kita akan tetap perhatikan nanti di poin pentingnya ini. Itu kita akan ambil melalui ke area bawah. Oke, di kisaran 1958 sampai dengan 1955 ya. Oke, jadi itu untuk zona buy ketiga yang kita perhatikan. Kemudian untuk area sell ya, area sell yang akan kita perhatikan nantinya yaitu di kisaran area ini ya. Ini akan kita jadikan sebagai area sell untuk zona sell 1 ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada key level juga yang harus kita perhatikan ya. Jadi seperti ini. Dan nanti untuk sell berikutnya kita ambil di area ini. Oke, jadi untuk zona sell 1 saya akan tempatkan di sini untuk sementara ya, di kisaran area key levelnya. Dengan opsi nantinya saya akan buatkan dulu di sini, saya akan masukkan angkanya dulu untuk kemudian buatkan opsinya seperti apa ya. Ya, ini untuk zona sell 1 di 1982 sampai dengan 1985. Kemudian zona sell kedua di 1990 sampai dengan 1993. Ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita ambil di 2001 sampai dengan 2004 ya. 2001 sampai dengan 2004. Oke, jadi itu untuk pantauan kita hari ini. Jadi untuk skenario nya ketika nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa harga mencapai di area ini dan ada perlawanan di kisaran area key level dan juga zona sell 1, kemungkinan besar akan melakukan penurunan dulu ke area ini di zona B1, kemudian kembali melakukan kenaikan dengan target ke 1990 sampai dengan 1993. Ini untuk target di hari Selasa ya, karena nantinya juga akan ada news yang akan rilis untuk hari ini, yaitu Chicago Fed dan juga exciting home sale ya. Ini akan kita perhatikan, dan di pukul 3 dini hari atau pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada FOMC minutes ya. Itu yang akan kita waspadai nantinya. Jadi kalau masih ada posisi nanti sampai sisi Amerika, dan kalau saran saya lebih baik kita kosongkan posisi ya, atau pasang SL untuk lebih amannya, dan juga pasang target TP ya. Jadi mungkin seperti itulah untuk pandangan saya. Dan untuk opsi keduanya, ketika di sesi Asia sampai sesi Eropa harga melakukan penurunan dan tertahan dari ini, maka potensinya akan kembali melakukan kenaikan, atau ketika dia breakout dia akan melakukan penurunan ke zona buy kedua untuk kembali nantinya kemungkinan besar akan membentuk sebuah pola double bottom untuk kembali melakukan kenaikan ke zona sell keduanya. Dan selama harga masih mampu bertahan di area ini, maka potensi kenaikan masih besar selama dia masih tertahan di bawah dari 1968 dan 1964, apalagi dia break di atas dari 1981 nya ya. Dan untuk perubahan tren dan tren besarnya juga di time frame 4 jam dan 1 jam, dia wajib break di bawah dari 1968, 1964, dan juga di area zona buy ketiga untuk melakukan penurunan lebih lanjut lagi ke area ini ya, di 1947 sampai dengan 1944. Dan untuk update-nya nanti saya akan buatkan jika memang ada pembentukan signifikan dari pergerakan hari ini ya. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya dulu untuk hari ini. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri saat ini dia sudah mencapai area yang sudah kita buatkan kemarin,
dan masih menguji ya. Dan saat ini saya akan bersihkan dulu, saya akan hapuskan semua dulu. Kemudian saya akan masuk ke time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam kita tentukan key levelnya dulu. Kita tentukan key levelnya dulu ya, akan kita perhatikan. Lalu kita masuk ke time frame 4 jam untuk melihat harga sebelumnya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat ya, harga masih memiliki potensi untuk terjadi penurunan dengan opsi di sesi Asia sampai sesi Eropa harga tertahan di bawah dari 103.61 dan ini akan menjadi area koreksi minimalnya ya. Jadi terjadi satu di sini pembentukan base di area ini untuk kemudian melakukan penurunan dan dia akan koreksi sedikit lagi ke sini dan melakukan penurunan untuk ke 103.100 dan 103.01. Jadi ini akan kita perhatikan nantinya di sesi Asia sampai sesi Eropa. Dan apabila dia mampu break di atas dari 103.61 maka targetnya akan menuju ke area ini untuk mencari konfirmasi apakah dia akan break ke atas untuk melakukan kenaikan atau dia akan kembali melakukan penurunan dengan opsi akan terjadinya pencarian titik lower high ya. Jadi dia akan membentuk seperti ini di area ini atau dia akan ke area atas ya dengan targetnya, intinya targetnya ada di bawah di area ini. Jadi dia akan ke sini untuk opsi pertama atau akan ke area ini untuk opsi keduanya ya. Jadi kita akan nanti perhatikan seperti apa. Dan untuk target tertingginya untuk melakukan kenaikan dia akan menuju ke support yang sudah di breakout yaitu di 104.05 ya. Jadi untuk sementara skenario yang bisa saya buatkan untuk sementara seperti ini dulu. Nanti kalau ada update terbaru saya akan kirimkan di grup Telegram jika memang ada pergerakan signifikan yang terbentuk ya, yang sudah melampaui dari zona-zona atau key level yang sudah saya buatkan untuk update analisa hari ini. Jadi mungkin seperti itu saja untuk sementara. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.